single parent kan, saya juga harus menghidupi keluarga, menghidupi anak aku, membahagiakan anak aku, dan sampai mental aku kan pasti kan nggak baik juga buat anak aku. Belakangan ini kan banyak yang bilang kalian berdua itu renggang, percaya juga dengan mantan suami Kak Ica, terus juga sama kakaknya Kak Ica gitu kan. Kak Anggita katanya jadi jauh dan lebih ikut membela ke kakaknya nih. Kok nggak ada Anggitanya langsung, jadi biar Anggita aja yang bicara ya. Kebetulan tadi kita juga udah podcast di YouTube channelnya Marga Ica. Aku juga udah meluruskan sih sebenarnya di sosial media aku, di Instagram aku, karena banyaknya media yang mengangkat berita Marsha ini dengan mantan suaminya, dengan kakaknya yang membawa namaku lah gitu kan. Tapi aku tidak menyalahkan awak media juga, mungkin karena aku sama Ica juga belum mengklarifikasi. Pertama aku mau mengklarifikasi kalau bahwasanya aku sama Ica alhamdulillah sudah baik-baik saja. Jadi dimohon apalagi tadi sudah klarifikasi di YouTube channel Ica, jadi dimohon untuk semoga kedepannya tidak ada lagi membawa nama saya, karena yang saya salah satunya dengar itu dari mulut mantan suaminya Ica sendiri ya. Saya pun nggak kepo beritanya itu. Saya itu kenal duluan dengan kakaknya. Saya kenal sama Marsha Ica itu tentunya udah, kalau tahu udah lama, karena saya kan sama sama kakaknya itu teman lama, kayak dari 2015 mungkin ada. Kalau sama mantan suaminya malah nggak kenal sama sekali, karena dulu Marsha ini adalah sosok adiknya teman saya pun nggak tahu dia udah menikah, apakah udah punya anak, apa nggak tahu. Saya cuma kakaknya ya itu kenalin, enggak bahkan enggak yang kayak oh itu tuh adik gue, kayak gitu-gitu aja. Jadi kalau misalnya mantan suaminya Ica bilang itu Anggita Sari yang teman lamanya Ica aja sekarang berantem sama Ica, itu menurut, dan saya dengar itu alhamdulillah dalam keadaan sudah baik-baik aja sama Ica, jadi ketawa aja gitu. Karena saya sama sekali tidak mengenal masnya, beran nggak kenal sama sekali, ketemu pun enggak, satu circle permainan pun enggak. Dan saya tegaskan, saya tidak tahu masa lalunya Marsha Ica, karena saya kenal sama Marsha Ica saat Almarhum dan almarhumah ya, masih ada, dan bertemunya itu pas pertama kali ketemu pas pemakaman Vanessa. Bertemu face to face. Kalau dibilang temenan kan sekarang banyak temenan online. Temenan online itu dari pas almarhumah Vanessa Angel masih ada gitu, kita ada sempet kontekan di situ 6 bulan sebelum. 6 bulan Terus sebelum akhirnya itu almarhum Vanessa bertemu meninggal. face to face. Akhirnya saya melihat muka seorang Marsha Ica, walaupun dulu kakaknya sering melihatkan, itu adik saya Sering cerita. akhirnya oh iya Ica, cipika-cipiki segala macam. Itu pas kita lagi menunggu ambulans kedatangan almarhumah dari Jombang pada saat peristiwa itu. Jadi kalau nama saya disangkut pautkan, atau mungkin yang bersangkutan menyangkut pautkan nama saya, bilang saya temenan lama sama Marsha Ica, banyak tahu tentang Marsha Ica, saya bahkan nggak tahu sama yang ngomong itu, nggak kenal sama sekali, serius. Jadi kasihan Icanya sih sebenarnya gitu loh, karena pernah ada masalah sama saya, jadi dibawa gitu. Tapi kalau memang kenal duluan dengan Iren duluan gitu. Iya. Terus kalau ini kan ada yang bilang kemarin juga kan sempat bersitegang juga dengan Ica gitu, membela Iren, itu benar nggak sih Kak Anggi? Ini nggak baru lagi. Iya nih, Nggak ada. tampak membela Iren. Kak Anggi lebih membela Iren dibanding Kak Ica terkait masalah mereka berdua. Sebenarnya begini, salah satu tujuan kita untuk klarifikasi di sini di podcast Ica ini adalah supaya tidak ada kesimpang siuran yang namanya headline berita itu kan, kalau misalnya kita nggak klarifikasi nih bisa dibikin apa aja gitu loh.
apa aja sesuai yang awak media tahu gitu kan. Kalau dibilang mungkin kalau misalnya kakaknya Ica nonton, sampai turunnya berita tentang Ica itu, saya kan bukan tipe orang yang sering update tentang gosip, tentang apalagi nonton infotainment TV lokal itu saya jarang. Bahkan saya itu minta maaf ke Ica pertama kali pas saya tahu ada kasus ini. Jadi kalau dibilang saya lebih membela siapapun, yang namanya Marica Ica ini banyak masalah, bukan banyak masalah, bermasalah dengan beberapa teman saya juga. Saya tidak pernah, teman saya dengan teman saya punya masalah, saya tidak pernah membela kubu siapapun. Dari dulu itulah prinsip saya gitu, karena bukan ranah saya. Dua-duanya teman saya, dua-duanya yang penting nggak bermasalah sama saya, nggak merugikan saya tidak akan membela siapa-siapa. Dan sampai saat ini, mungkin kakaknya pun tahu, mungkin kalau misalnya nonton di sini, melihat saya dengan Ica baik-baik saja di sosial media, mungkin tahu jawabannya. Dan kalau ditanya membela sana membela sini, saya tidak membela siapapun. Sampai sekarang pun saya juga nggak ada kontak sama kakaknya. Sempet nge-view segala macam, cuma untuk negor di DM takut salah lagi gitu. Jadi kalau misalnya mau ketemu, mau silaturahmi sama kakaknya, saya juga sangat menghormati karena kan kakaknya juga teman-teman saya. Cuma alangkah lebih baiknya kalau misalnya ketemunya langsung nongkrong di mana gitu kan, lebih enak gitu dibanding lewat DM, lewat WA. Takut kejadian lagi gitu. Itu aja sih. Berarti itu nggak benar ya kayak Ica sama Kanggi ya, bahwa kakak lebih ngebela ke Iren, merenggang dengan gimana caranya? Enggak. Itu sih aku pasti enggak, karena aku sampai sekarang enggak pernah kontekan, belum kontekan. Takut kalau lagi masih beritanya masih begini kan, kontekan sama kakaknya kan jadi enggak enak gitu. Jadi mungkin memang kita pernah miskomunikasi ya, yang dimana sebenarnya itu tidak perlu dikeluarkan ke media. Dan Anggita Sari juga sudah mengakui kesalahannya, mungkin dijadiin senjata lah gitu. Mengakui kesalahannya, dan Anggita sudah meminta maaf. Aku sangat apresiasi sekali. Tidak meminta maaf pun nggak satu kali gitu, nggak satu kali, dua kali. Aku sangat menghargai, karena mungkin kehilafan kan orang kayak gitu kan sebenarnya harus perhatian. Semakin wah dikejar awak media kayak gini kan mereka wah gitu. Kalau menurut aku sih seperti itu ya, karena omongannya tuh udah ngarang banget sih. Kita akan tetap kasih pelajaran bagi siapa aja yang mau jelas dan mencoba untuk memfitnah saya, keluarga saya, baik Gala atau Pak Faisal. Pasti kita akan tempuh jalur hukum. Tapi kalau dia jelas, kalau dia cuma berbicara tentang A, B dengan fake account, nggak akan ada. Karena itu membuang tenaga, pikiran dan waktu tahu. Urusan kita juga banyak. Tapi kalau memang itu benar, tampil dong, keluar dong, pakai akun asli aja. Sini ketemu sama aku. Kak, tapi kan ini kabar ini kan keluar bisa dibilang setelah ada kakak dan mantan suami yang muncul gitu Kak. Menurut kakak ini berkaitan gak sih Kak, maksudnya kabar ini dengan kemunculan dari mantan suami dan kakaknya Kak Marisa? Kaitannya kalau menurut saya ada kaitannya. Ada kaitannya, semuanya tujuannya menjatuhkan saya. Sampai apa yang kadang saya suka bingung gitu, ya Allah kok saya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan, tapi ternyata ujiannya jadi sebanyak ini. Insya Allah saya akan jalani apa yang Allah sudah tetapkan takdir untuk saya. Dan saya pastikan semoga memang ini ujian untuk saya naik kelas gitu. Jadi saya pikir positif thinking terus.
gimana caranya dia untuk terus kan bisa kelihatan lah pada saat saya sudah berbuat, ada yang saya perbuat yang jelas-jelas sudah terlihat, tapi ada nggak semua orang menganggap baik, dan akhirnya saya dilaporkan di Mabes, saya dilaporkan di Kemensos, saya di demo, Instagram saya hilang, saya buat Instagram saya baru lagi hilang lagi. Terus akhirnya muncullah orang-orang yang kagetnya saya terakhir dia saya maafkan, terus saya masih bantu, terus tiba-tiba dia datang untuk bahasanya dia tulisnya untuk menyerang gitu kan, kata kalau dibutuhkan untuk menyerang saya siap gitu. Tapi alhamdulillah sih saya tetap, ya Allah, saya cuma minta beri saya kekuatan untuk menghadapi ini, tapi saya yakin karena Allah melihat saya mampu untuk menghadapi ini dan saya juga masih bisa berdiri di sini, saya nggak di rumah sakit, ya alhamdulillah saya akan jalani selagi saya bisa menjalani. Dan walaupun saya harus jatuh dulu, jujur pasti jatuh lah, kayak begini sakit hati aku, kayak kamu ikut seperti ini, terus orang terdekat aku sakit hati banget. Tapi di sini saya jadi lebih banyak belajar dan belajar lagi. Saya senang dikasih ujian sama Allah, karena berarti Allah sayang. Sekali lagi nggak mau bahas tentang apapun ya. Aku kalau speak up sebenarnya bisa banget, cuma aku tidak mau. Aku cuma mau mengajarkan terhadap orang yang menjelekkan aku, walaupun aku tahu sebenarnya, walaupun aku bisa sekali seperti membalikan telapak tangan dengan apa yang dia katakan, sangat easy, tapi aku tidak mau contoh yang tidak baik, aku melakukan hal yang sama seperti dia. Suatu saat nanti, semoga pada saat dia mempunyai masalah dengan orang lain bukan dengan aku, dia bisa melakukan sikap yang sama dengan aku. Maaf kak, kakak tampak berkaca-kaca. Sakit rasanya ya kak? Enggak. Kalau sakit sih pasti sakit, cuma apa ya? Capek mungkin. Iya capek. Terlalu deket ujiannya semuanya. Terlalu bertubi-tubi. Di sini saya single parent kan. Saya juga harus menghidupi keluarga, menghidupi anak aku, membahagiakan anak aku. Dan sampai mental aku kan pasti kan nggak baik juga buat anak aku. Terlalu kaget di usia aku yang masih segini, terus kok apa yang aku perbuat kayak gini, ujiannya benar-benar banyak banget, sangat. Tapi aku masih menilai masih banyak ujian yang lebih besar dibanding aku. Cuma aku manusia biasa, aku pasti ada kecewa, sakit, sedih seperti ini, maaf banget jadi itu ya. Mama sendiri sekarang kondisinya, maaf, bagaimana kak? Kalau mau jawab silakan kalau enggak. Aku nggak mau banyak. Kak Ica, oke, ini di tengah banyaknya pemberitaan terus hoax juga, ini kan netizen banyak mendukung konten kedekatan kakak dengan Kak Frans. Gimana sih kak? Didoain juga. Didoain sama netizen. Kalau pada bilang settingan, tapi memang benar. Kalau dibilang settingan sih nggak settingan. Emang niat aku dan Frans itu menghibur dengan konten yang aku buat. Kan sebelum sama Frans sama Fadli kayak gitu kan memang sama keluarganya Papa Faisal sama Mama Dewi kita udah kayak asik-asik aja ya gitu kan. Jadi dan emang kebetulan yang lucu dan emang orang suka pas sama Frans, ya udah Sefrekuensi ya kak Ica ya? sefrekuensi. Tapi aku nggak mau nanti kemakan omongan ya, kayak enggak, terus tiba-tiba Tadi Tuhan jangan bilang gitu, tadi aja aku tanya. Tuhan bilang Tadi aja aku nanya karena gini. tiba-tiba Tuhan bilang ternyata aku jodoh. Sama Frans bener nggak sih? Enggak lah gitu. gitu. Enggak, aku nggak mau membuat orang jadi sakit gitu. Ya aku nggak tahu jalan Tuhan gitu. Intinya yang penting bisa bikin Ica ketawa tuh sekarang kan susah. Iya. Ada Frans gitu. Sama Frans pasti ketawa terus iya, ya kak? karena apa ya? Orang yang seperti Dia nggak ngelucu aja aku ketawa. Gimik mukanya. Ekspresinya
Karena sebenarnya yang aku tahu dari dulu, dari zaman almarhumah masih ada, Frans tuh orang yang sangat paling kaku di antara yang lain. Jadi kalau dia Jadi ngelucu sekali tuh dia ngelucu tuh emang kita ketawa saking garingnya gitu. Iya nggak sih? Dan makin kesini pas aku lihat kok jadi makin lucu gitu. Karena dari semuanya, dari almarhum Bibi, dari Ai, Fadli, itu Frans yang paling diem gitu. Mungkin karena anak pertama mungkin. sebenarnya kan aku tuh orangnya juga kaku. Iya. Jadi ini